Di sini ada 1, 2 ke TV wajib, 3 MHV, 4 arah kukuh yang ini, 5 re-entry, momentum, re-entry. Oke, habis. Sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa sampai 7? Sebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini kita kembali sharing-sharing mengenai BBMA Ali berdasarkan juga salah satu pertanyaan teman kita yang telah masuk melalui link Saweria, dan kita akan coba bahas, semoga dapat diambil manfaat walaupun sedikit dari sharing ataupun perkongsian kita kali ini. Oke, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kita yang lain. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Ini kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari salah satu teman kita mengenai apa yang belum dipahami atau kurang dipahami tentang BBM Ali. Oke, dan ini pertanyaannya dari Bang Mursalin ya. Nah, kita bacakan dulu pertanyaannya atau requestnya. Bang Zul, apakah benar aturan destinasi BBMA seperti ini? Pertama, jika terjadi ekstrim, maka destinasinya ke MA5, MA10. Kedua, jika MHV, destinasi sampai ke candle arah kukuh. Ketiga, untuk re-entry destinasi yang dipilih adalah low BB atau top BB. Mohon penjelasannya Bang, terima kasih. Oke, pertanyaan yang menarik untuk Bang Mursalin ya. Ini kita kembali ke struktur BBMA ya. Oke, untuk kembali ke struktur kita harus membuka kepada BBMA Basic ya, yang sudah pernah Mimin share ke dalam channel Telegram. Teman-teman bisa buka di sana, nanti ada struktur ataupun diagram BBMA. Oke, kita bukakan terlebih dahulu sebelum kita bahas di chat. Oke ya, yang PDF yang ini sudah pernah Mimin share dalam channel Telegram. Jadi teman-teman bisa cari ya di bagian berkas atau file, nanti ketemu BBMA Ali lengkap. Oke, kita cari. Nah, ini kita cari. Kalau yang tadinya dibahas destinasi, maka kita dapat melihat pada bagian diagram ya. Diagram BBMA pada page atau pada nomor 40. Nah, kita coba cari di nomor 40. Nah, ini ya diagram BBMA. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya strukturnya. Ekstrim destinasinya ada ke TV wajib. Jadi ekstrim ke TV wajib. Tugasnya ekstrim akan datang ke TV wajib, tetapi ini dalam keadaan trending ataupun dalam keadaan retrace ya. Berbeda dengan multi time frame ya. Kalau di multi time frame kita akan cari ekstrim yang follow trend. Oke, nah itu lebih selamat. Kita sudah sering bahas yang ekstrim-ekstrim yang searah trend di time frame ketiga ataupun di time frame kedua ya. Nah, kalau ini kita lebih berfokus kepada diagram terlebih dahulu supaya tidak kebingungan. Oke. Nah, di sini ekstrim, di sini jelas juga ya. Ekstrim ada penjelasannya, early signal market is ending ataupun sinyal awal pertukaran tren. Jadi sinyal awal ya, belum benar-benar sinyal ataupun yang merubah tren. Sinyal yang merubah tren adalah sinyal momentum. Oke. Nah, di sini kalau ekstrim dia adalah sinyal awal, pertanda awal bahwa market akan bertukar arah, tetapi dia belum bisa dikatakan perubahan arah tren, sebab yang membawa perubahan tren adalah momentum. Sinyal kekuatan market
bermula. Nah, ini strukturnya ya. Nah, kalau kita anggap ini ekstrim, ekstrim yang pertanda awal ataupun ekstrim yang counter trend, maka stepnya ekstrim destinasinya akan ke TP wajib, ke MA5, MA10 yang bertentangan atau maksimal ke mid BB. Nah, itu destinasi daripada ekstrim, sebab itu TP wajib. Kalau nggak TP, naik lagi. Ini ekstrim yang jenis yang pertanda awal untuk tren bertukar atau yang melawan tren. Kemudian MAV, step yang ketiga, setup awal perjalanan market jarak jauh. Ya. Setup awal ataupun setup level pertama untuk pergerakan jarak jauh. Tetapi juga baru ada pergerakan jarak jauh setelah juga muncul momentum. Sebab momentum yang membawa pergerakan market. Secara asas, MAV destinasinya akan sampai ke candle arah. Sebab setelah arah akan ada sinyal yang baru dan setup yang baru. Ya, tetapi ini adalah setup level pertama di dalam BBMA, bukan ekstrim. Ekstrim adalah sinyal. MAV adalah setup. MAV berlaku setelah ekstrim. Ada step 1, 2, 3. MAV berlaku di step ketiga. Baru ada sampai ke candle arah, baru MAV ini juga baru dinyatakan valid setelah muncul arah. Sebab setelah arah akan ada setup level kedua, yaitu re-entry setelah arah kukuh. Ya, jadi ekstrim sinyal, candle arah sinyal, momentum sinyal. Setup yang berada di atas ini. Ini semua setup. Setup level 1, setup level 2, dan setup level 3. Jadi poin 3, 5, 7 adalah setup. Nah, setelah muncul setup momentum, berlaku kembali ekstrim tipe wajib MAV untuk berlaku pertukaran yang baru seperti ini. Nah, jadi struktur diagramnya ekstrim tipe wajib MAV arah. Re-entry momentum arah baru ekstrim. Jadi ekstrim dimatikan dengan ekstrim yang berwarna. Nah, ini secara struktur. Jadi dengan kita melihat diagram, maka kita bisa melihat destinasi dari suatu sinyal dan setup sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Bang Mursalin, yaitu berkenaan jika terjadi ekstrim maka destinasinya ke MA5, MA10. Jika MAV destinasi sampai ke arah, re-entry destinasi low atau top BB. Nah, untuk re-entry dia bergantung ya. Datang daripada mana? Kalau re-entry yang datang daripada sinyal arah kukuh, kemudian dia turun tidak membuat momentum, maka itu hanyalah sekedar re-entry antara top ataupun low BB. Ya, antara top ataupun low BB kalau re-entry yang datang daripada arah. Tapi bila muncul momentum, maka inilah kekuatan tren bermula sehingga kekuatannya akan lemah apabila terjadinya MHV. Baru habis dia kekuatan. Jadi kalau re-entry yang ditanyakan tadi itu re-entry dari arah iya. Kalau tidak ada momentum maka kita harus TP antara top ataupun low BB. Tapi bila dia lanjut dengan momentum maka kekuatan tren perubahan bermula. Itu secara diagram ataupun secara asas. Ya, jadi kita tidak boleh merubah-rubah sesuai kalau tidak sesuai dengan diagram yang sudah disampaikan oleh Cigo O'Malley. Karena BBMA yang original itu sumbernya daripada Cigo O'Malley. Selain daripada Cigo O'Malley, itu adalah BBMA kombinasi ataupun BBMA yang sudah di custom. Oke, untuk mengcustom, untuk mengkombinasi, tentunya kita wajib memahami BBMA original yang basic. Sebab itu ada yang bilang BBMA basic is king. BBMA basic is key ya. Macam-macam. Ya betul. Kuncinya ada di BBMA basic. Tanpa kita pahami BBMA yang basic, kita akan kesulitan di multi time frame. Oke, jadi kalau basicnya kurang pas, masih keliru, masih kurang tepat, maka jangan harap untuk mempelajari multi time frame dan sebagainya itu akan memudahkan. Karena akan ada
banyak kesilapan, kekeliruan kalau kita kurang memahami basic. Di mana di sini basic BBMA mulai dari setting, fungsi, dan sinyal dan segala macam itu datang daripada basic. Kalau basic kurang, maka multi time frame pun cloud. Oke. Nah, tadi kita sudah lihat diagramnya secara tulisan daripada penulisan Cikgu Om Ali. Ini diagram BBMA. Sekarang kita lihat di chart. Kita contohkan di chart. Oke, kita buka chart. Nah, di sini kita contohkan yang paling banyak disukai goal ya. Paling banyak peminatnya itu goal. Kita buka H4 lah. Rata-rata yang paling suka itu di H4. Oke. Nah, di sini kita akan coba membahas struktur yang lebih jelas seperti dalam penulisan supaya memudahkan ya, karena kadang-kadang setelah arah, nah seperti ini ya, setelah momentum ada re-entry. Nah, ini trennya re-entry di time frame atas, tapi ini bab multi time frame. Ya, kita bahas secara struktur terlebih dahulu supaya mudah untuk dipahami. Oke, saya coba cari yang lebih jelas. Oke, yang ini. Di sini teman-teman bisa lihat ya, tapi di sini ekstrimnya yang paling jelas di sini. Ini ekstrim. Ini TP wajib. Ya. MAV di sini terbatal sebab ada momentum. Baru ada MAV di sini. Ya. Kemudian baru ada arah kukuh, tidak buat re-entry, tidak buat momentum di sini baru. Itu kurang clear. Oke, kita coba cari yang clear lah. Oke, di sini ada sesuatu struktur ataupun diagram yang lengkap dan jelas untuk kita bahas untuk memudahkan dalam kita melihat diagram ataupun struktur BBMA. Oke, di sini teman-teman bisa melihat di sini ada step 1 yaitu ekstrim. Ekstrim akan pergi ke TP wajib. Ini TP wajib, ini 1, ini 2, dan kemudian membuat MAV. 1, 2, 3. Kemudian dia membuat arah kukuh. Arah kukuh ini tanpa membuat re-entry, tapi langsung lanjut momentum, baru membuat re-entry. Ini struktur buy, diagram buy. Oke, ini diagram buy. Kemudian untuk pembalasannya akan ada diagram sell. Di sini ada ekstrim, tapi ekstrim ini ekstrim yang tidak clear seperti ini. Kemudian ada TP wajib, ada MAV. Ini zone MAV. Ada arah kukuh, kemudian ada re-entry. Tidak lanjut dengan momentum. Ya, maka market naik kembali. Kenapa? Karena ini yang melawan tren. Apa kita lihat tren MA50 dan mid BB. Ya, ini re-entry di time frame atas kalau kita menggunakan dengan multi time frame. Oke, ini dari struktur sell dari struktur buy ke struktur sell. Bedanya ini ada momentum, makanya kenaikan berterusan. Ini arah kukuh re-entry tak buat momentum, maka ini destinasi sudah sampai. Oke, sekarang coba lihat yang struktur sell yang sebelah sini. Ada ekstrim, ada TP wajib, ada MAV, ada arah kukuh, ada re-entry. Ada momentum, ada re-entry, struktur terjadi pembalikan. Di sini kita catat ya, biar lebih mudah penomorannya seperti yang tadinya di di PDF. Oke. Di sini ada 1, 2 ke TP wajib, 3 MAV, 4 arah kukuh yang ini, 5 re-entry, momentum, re-entry. Oke, habis sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa sampai 7? Sebab tak buat momentum yang baru. Artinya dia sudah sampai. Sementara di sini ada satu ekstrim, walaupun ekstrim ini tidak membuat ekstrim yang jelas karena MA tidak keluar kepada top BB seperti ini. Nah, ini juga ekstrimnya MA-nya tidak keluar, tetapi ekstrim buy ini yang jelas. Oke.
Nah, ini kita bisa lihat ini 1 kembali lagi kepada 1, oke. Ini kembali lagi kepada 1, kemudian TP wajib, MHV, arah kuku, re-entry, tak buat momentum. Oke. Nah, sementara ini kebalikannya, kita bisa lihat juga ada 1, 2, 3, 4. Ini tidak membuat re-entry daripada arah kuku langsung ke momentum. Jadi langsung ke 7. Di sini seharusnya 7. Ya. Nampak nggak? Dengan melihat diagram, kita bisa melihat destinasi daripada suatu sinyal dan setup secara diagram. Oke, secara diagram BBMA. Oke, jelas ya. Tetapi kadang-kadang nah seperti ini. Ya sampai ke arah kuku saja tidak lanjut momentum. Kalau kita kombinasikan dengan multi time frame, ya ini ada re-entry di time frame atasnya. Struktur buy dan sell yang tadi di belakang itu struktur sideways yang berlaku pada daily. Tetapi pada H4 adalah trending. Kelihatan seperti trending. Trend yang sebenarnya adalah uptrend. Tetapi di time frame yang lebih kecil akan ada trend kenaikan dan penurunan. Sebab berbeda jumlah candle. Multi time frame yang asas yang original adalah perjalanan candle-candle. Seperti itu. Jadi di setiap satu candle daily akan ada trend di H1 yang berlaku beberapa kali perubahan. Nah, atau kita sebut dengan minor trend atau trend jangka pendek. Oke, video sebelumnya kita sudah bahas soal trending. Oke, semoga bisa dipahami ya perkongsian kita kali ini berkenaan dengan destinasi suatu sinyal dan setup yang berlaku sesuai diagram. Oke, secara diagram kan tertulis secara lengkap sampai 7 ya. Kadang-kadang dia hanya sampai 5 sebab tidak membuat momentum seperti ini. 1 2 3 4 5. Tak ada 6 sebab tak buat momentum. Ya, seperti ini ada 1 2 3 4 tak ada 5 sebab tidak membuat re-entry setelah arah. Langsung momentum dan membuat re-entry. Ya, jadi diagram itu tidak selalunya mengikuti, tetapi secara diagram yang lengkap itu harus memiliki step 1 sampai dengan 7. Seperti itu. Oke, sebab itu kalau kita menggunakan multi time frame, nah itu perjalanannya akan lebih jelas, akan lebih kelihatan lebih jauh lagi. Oke, semoga dapat dimengerti, semoga terjawab untuk pertanyaan daripada Bang Mursalin berkenaan dengan destinasi struktur daripada diagram BBMA itu sendiri. Ini adalah pertanyaan yang bagus, semoga bisa sedikit menjawab, menambah kepahaman walaupun tidak banyak kepada Bang Mursalin dan juga kepada kawan-kawan yang lain. Oke. Cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Mimin mohon maaf jika ada kesilapan dan kesalahan dalam penyampaian. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat mengkaji, selamat backtest, dan salam profit.